Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku umur yang kedua. Dan insyaallah yang nanti akan kita bahas adalah bagaimana menjadi manusia yang berkah. Saya kira mungkin Bapak Ibu sepakat bahwa menjadi manusia yang bermanfaat itu prestasi. Dan kita ingin bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Anda perlu catat, memberi manfaat itu memperbaiki. Bukan semata menjadi figur masyarakat, tapi pada kenyataannya merusak. Fir'aun itu jadi figur besar, bahkan tokoh, bahkan raja. Tapi dia memperbaiki atau merusak? Merusak. Contoh yang lain, Abu Jahal itu orang besar di masyarakatnya. Dia jadi figur bagi masyarakat. Apakah kemudian Abu Jahal yang merupakan tokoh masyarakat ini memperbaiki atau merusak? Dia merusak. Sehingga ada banyak tokoh-tokoh yang dia merupakan figur bagi masyarakat, tapi kehadirannya ngerusak. Pada saat datang orang yang memperbaiki, merekalah yang terdepan melawan. Karena itu akan menggeser posisi. Ada beberapa figur yang dia punya kekuatan, sehingga dia tampil di depan untuk melawan orang datang yang itu dianggap sebagai oposisi bagi dia. Maka saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kemudian ternyata ajarannya tidak sesuai dengan ajaran yang dimiliki, akhirnya ditolak. Demikian pula para nabi sebelumnya. Maka yang dimaksud orang yang bermanfaat di sini adalah hadir di tengah masyarakat dalam rangka memberi manfaat, memperbaiki mereka. Dan bentuk memperbaiki itu ada dua jamaah. Pertama, memperbaiki urusan dunia. Kalau ini adalah tugasnya mereka yang paham urusan dunia. Misalnya para pejabat yang dia punya wewenang dalam mengatur pembangunan, mengatur tata ruang kota, tata ruang daerah, atau termasuk diantaranya adalah membuka lowongan kerja. Ini perbaikan dalam urusan dunia. Dan ada memperbaiki dalam urusan agama. Memperbaiki dalam urusan agama sifatnya adalah mengajak manusia untuk kembali kepada agama yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an, ngajak manusia untuk kembali mempelajari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah ditinggalkan. Demikianlah definisi orang yang memperbaiki urusan agama. Karena itu jamaah, apabila masyarakat dia meninggalkan urusan agama atau diajak untuk meninggalkan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka hakikatnya yang ngajak ini adalah ngerusak. Karena dia ngajak orang untuk meninggalkan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara dalam ranah agama. Karena itu ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Bakar Ibnul Ayyash. Abu Bakar Ibnul Ayyash. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Asyuti dalam Ad-Durrul Manthur. Kata Abu Bakar Ibnul Ayyash, Inna Allah Ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasadin. Fa aslahahumullahu bi ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi dalam kondisi mereka sedang rusak. Rusak apanya? Rusak tatanan sosialnya.
rusak kepribadiannya, rusak agamanya, dan aneka kerusakan yang lainnya yang itu bukan kerusakan fisik, Pak. Kota Mekah itu belum ada eksploitasi alam seperti yang kita lihat sekarang ya. Fakultas Geologi belum ada kan waktu itu. Nah, yang biasanya melakukan eksploitasi kan geologi, betul. Jadi kalau kemudian disebut kerusakan itu adalah kerusakan fisik, gak ada kejadian kerusakan fisik dalam bentuk eksploitasi alam, kemudian peledakan alam, pencemaran lingkungan berupa sampah, belum terjadi. Mereka semuanya kalaupun nyampah ya nyampah organik, gak ada plastiknya. Tapi Allah menyebut, Al-Quran menyebut ada manusia yang membuat kerusakan di muka bumi, yang itu bentuknya tentu saja bukan buang plastik, buang apalagi sampah-sampah domestik, bukan. Tapi bentuknya adalah merusak tatanan sosial, ngajak orang untuk menjauhkan dari nabinya dan ajaran nabinya SAW. Maka kata Abu Bakar bin Ayyash, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW di tengah penduduk bumi, wahum fi fasad, dalam kondisi mereka sedang rusak tatanan sosialnya. Fa aslahahumullahu bi ba'thi Muhammadin SAW. Lalu Allah memperbaiki mereka dengan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Maka wajah permukaan bumi yang penuh dengan kezaliman, wajah permukaan bumi yang awalnya penuh dengan pelanggaran, setelah Islam datang, setahap demi setahap diperbaiki oleh Nabi SAW. Manusia dikembalikan kepada apa? Kepada perbaikan sosial. Nabi SAW kan tidak bangun Masjidil Haram. Beliau bangun Masjidil Haram enggak? Waktu beliau diutus, kayaknya ini kurang bagus nih ornamennya, kita perbaiki ini. Kayaknya ini temboknya kurang tinggi, ditinggikan. Kayaknya Masjidil Haram kurang ini kurang ini. Apakah itu yang beliau lakukan? Tidak. Apakah beliau membangun kota Mekah? Coba di sini kasih jembatan, ini jalannya kurang lebar, ini perumahannya perlu ditata. Itukah yang beliau lakukan? Tidak. Beliau tidak menata ruang kota. Perbaikan apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya SAW? Bukan perbaikan fisik, tapi perbaikan tatanan sosial. Allah memperbaiki manusia dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Bakar bin Ayyash, "Faman da'a ila ghairi ma da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minal mufsidina fil ardh." Maka siapa yang ngajak masyarakat untuk menjauhkan diri mereka dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah perusak. Karena mereka merusak tatanan sosial masyarakat. Sehingga orang itu diperbaiki dengan ditunjukkan ajaran yang benar itu kayak gini, sholat yang benar kayak gini, ibadah yang benar seperti ini. Tiba-tiba datang orang, oh enggak, sholatnya itu kayak gini, harus kayak gini. Itu semuanya keluar dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini sebenarnya apa? Ngerusak. Ada salah satu video saya di YouTube ya, saya menyampaikan bahwa di antara ciri sholatnya orang munafik itu cepat, yang digambarkan oleh Nabi SAW, hatta idza kana baina qarnai syaitan, ketika matahari sudah mau tenggelam, naqara arba'an, orang itu mematuk 4 kali. Maksudnya apa? Rukuk dan sujudnya cepat. Komentator YouTube, Masya Allah, netizen, dia komentar. Apa komentarnya? Kamu nggak tahu ya kalau sholat cepat itu boleh. Ya tentu saja di depannya ada gelar-gelar ya. Misalnya gelar, ya nyebut bodoh dulu atau apa, tapi pakai bahasa Jawa ya. Gak sopan kalau saya sebutkan di depan. Bukankah sholat cepat itu boleh? Diberitahu kalau itu sholatnya munafik, dia bilang sholat cepat itu boleh. Tayyib. Nah itu contoh ya, orang yang punya kecenderungan untuk merusak daripada memperbaiki. Sehingga ketika ada orang memperbaiki, dia gembosi di belakang. Ini jangan sampai maju, ini jangan sampai dikenal oleh masyarakat. Karena kalau masyarakat ngerti, mereka jadi baik, maka dirusak dari bawah. Walaupun bisa jadi dia punya status sosial, tapi kehadirannya bukan memperbaiki, tapi ngerusak. Nah sekarang kan banyak Pak ya, orang pengen tampil di depan,
Begitu mudahnya orang tinggal selfie, terus bikin konten menarik, ngomong apa yang kira-kira viral, terus nyebar. Cuman konten itu ketika ngerusak, misalnya yang seharusnya orang jadi gak kenal jadi kenal, yang orang gak ngerti jadi ngerti kemaksiatan, maka ini bukan memperbaiki tapi ngerusak. Makanya peringatan bagi teman-teman ya, yang pengen terkenal. Terkenal itu bukan jaminan Anda bermanfaat. Yang jadi masalah adalah Anda terkenal itu di posisi mana? Di posisi mendekatkan masyarakat kepada ajaran yang benar, untuk ikut aturan, ataukah sebaliknya Anda di posisi ngajak orang untuk melakukan penyimpangan. Kalau terkenal justru mengajak orang untuk melakukan penyimpangan, perbaikan atau kerusakan? Itu kerusakan. Dan tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang umatnya Nabi Saleh. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Di kota itu hanya ada 9 orang yang dia ngerusak di muka bumi. Itu ada di surat apa itu? Yang Allah katakan berkaitan dengan orang yang melawan, orang yang melawan dakwahnya Nabi Saleh. Ini ada di surat An-Naml ayat 48. Dakwahnya seorang nabi, enggak semua masyarakat itu nentang. Karena dominan masyarakat itu apa, Pak? Mereka punya kesibukan dengan urusan dunia, mereka punya kesibukan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi kurang lebih mereka itu hanya ngikuti kemana arus itu bergerak, ikut. Ya nek kira-kira bapak melu ya aku tak melu. Itu dominan masyarakat. Sehingga mereka dalam posisi sebagai apa? Sebagai pengikut, penderek. Ya semua melu-melu. Itu dominan. Allah kasih gambaran saat Nabi Saleh alaihissalam berdakwah di daerah Madian. Saat Nabi Saleh berdakwah di tengah umatnya yaitu kaum Tsamud, Allah ceritakan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di kota itu cuma ada 9 orang yang bikin onar. Jadi gembong kesesatannya itu 9 ini. Inilah yang mereka kerjasama untuk menjegal dakwahnya Nabi Saleh. Enggak perlu banyak, Pak. Bukan penggerakan massa. Tapi cuma beberapa tokoh tertentu yang kemudian mereka punya kebencian yang lebih, akhirnya diikuti sama orang lain. Qalu, mereka mengatakan taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlikaha ahlihi wa inna lasadiqun. Terus mereka membuat makar. Lalu saling mendukung satu sama lain. Nanti kita bareng-bareng bersumpah atas nama Allah untuk membantah perkataan Nabi Saleh alaihissalam. Sehingga seorang nabi yang itu merupakan utusan Allah, pencipta mereka, tapi digagalkan oleh 9 orang. Yang lain cuma ikut-ikutan. Andaikan 9 orang ini nurut, yang lain ikut nurut. Makanya dosanya orang yang diikuti lebih gede daripada yang mengikuti. Sehingga ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang diikuti lebih berat dibandingkan yang mengikuti. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang ada sebagian orang yang punya syahwat ingin terkenal. Terkenal itu enak enggak, Pak? Enak. Enaknya di mana? Tergantung ya, terkenal apa, Pak? Terkenal beling apa terkenal nakal? Terkenal itu enak enggak? Orang kan punya syahwat pengen apa? Terkenal, pengen viral. Itu syahwat manusia. Padahal mohon maaf Pak ya, orang kalau terkenal, salah satu di antara resikonya Pak, privasinya terganggu Pak. Sehingga banyak orang yang kadang kepo, nyari-nyari, pengen ngerti lebih dalam dan seterusnya. Privasinya terganggu. Dan lebih dititeni oleh masyarakat. Kepleset sedikit, viral. Karena terkenal. Tapi kalau tidak terkenal, Anda mungkin bicara yang salah,
Tapi karena nggak terkenal, yang mendengarkan berapa? Paling sekian orang. Nggak bakalan viral. Orang terkenal kok. Itulah konsekuensi dan resiko kalau jadi orang terkenal. Maka bermanfaat itu kata kuncinya bukan terkenal, tapi kata kuncinya bisa nggak Anda memperbaiki orang lain. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Kata berkah menjadi manusia berkah. Kata berkah memiliki dua makna. Yang pertama, berkah artinya adalah tumbuh dan berkembang. Az-ziyadah wan nama. Yang kedua, berkah artinya adalah al-istiqrar wad dawam, menetap dan tidak berubah. Kata berkah secara bahasa punya dua makna. Yang pertama apa? Tumbuh dan berkembang. Yang kedua, tetap dan tidak berubah. Baik. Sebagaimana keterangan Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab, beliau menyebutkan al-barakatu an-nama wa ziyadah. Kemudian beliau mengatakan thumma qala wa baraka ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ay athbit lahu wa addim ma a'taitahu min at-tashrif wal karamah wa huwa min barikal ba'ir idza anakha fi mawdi'in falazimahu. Kata berkah itu diambil dari kata barika. Barika itu artinya menderung. Barika al-ba'ir, onta menderung. Yang ketika dia menderung, dia menetap di tempat itu dan tidak bergeser. Beda dengan ketika dia dalam posisi berdiri. Kalau berdiri kan dia bergeser-geser. Kalau menderung, dia menetap di tempat itu dan tidak bergeser. Dan dari kata birkah yang artinya sumur, karena dia menghasilkan kebaikan yang banyak. Anda lihat ya, sifat sumur gimana Pak? Diambil terus menerus, airnya nggak habis, didiamkan nggak banjir. Sumur yang jenengan kalau nggak dipakai selama sebulan luber nggak? Luber nggak Pak? Kira tak cukup-cukup, oh ya luber-luber gitu. Dan diambil setiap hari nggak habis-habis. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sumur bagi manusia. Allah tahan air yang turun dari langit, Allah tahan di bawah bumi. Andaikan Allah berkehendak, Allah mampu untuk membuat air itu hilang. Allah mampu untuk membuat air itu hilang, sehingga orang mau menggali sekedalaman berapapun gak bakalan dapat air. Namun Allah sayang sama hambanya, sehingga mereka dikasih sumur. Air itu tidak ditaruh di permukaan tapi di bawah, lebih steril, lebih terjaga dari kotoran, lebih bersih dan seterusnya. Andaikan semua air hujan itu hanya bisa dimanfaatkan di permukaan, maka manusia akan kesulitan untuk bisa mendapatkan air dalam kondisi steril. Ya mungkin seperti kondisi teman-teman yang ada di Gunung Kidul, hanya mengandalkan tada hujan. Ketika nggak sedang hujan, mereka nggak punya cadangan. Tayyib, kembali ke sini. Maka berkah secara makna bahasa adalah sesuatu yang selalu memberikan kebaikan, dan kebaikan itu terus menerus tumbuh dan tidak berhenti. Itulah berkah. Sehingga orang yang berkah adalah orang yang memberikan kebaikan bagi orang lain, yang dilakukan secara terus menerus, tidak berhenti sesaat. Bukan cuma viral sekali terus hilang, tapi terus menerus. Pendidikan itu berkelanjutan. Maka para guru diajarkan untuk mengajar dalam jangka panjang. Bukan cuman yang penting viral setelah itu ngilang. Bukan. Anda punya tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dalam jangka yang panjang. Ajari mereka aneka ilmu yang Allah berikan kepada para hambanya secara bertahap. Sehingga satu demi satu kita ketahui melalui proses belajar yang panjang. Baik. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, mendefinisikan tentang ulama rabbani. Siapa ulama rabbani? Alladzi yu'allimun nasa sigharal ilmi qabla kibarihi. Orang yang ngajari masyarakat ilmu dari yang muda sebelum yang susah.
Sehingga diajari bertahap dikit. Ketika ngajari yang muda itu mungkin ada orang komentar, biasa, udah sering dengar saya kayak gini. Terus seperti itu, nggak apa-apa ada komentar kayak gitu. Nanti akan ada tahapannya, sulit. Nah, ketika menginjak yang sulit, orang kesulitan. Pak, saya kok nggak ngerti ya. Bapak kenapa tidak ngikuti dari asal, dari bawah? Kalau Anda ngikuti dari bawah, naik ke atas itu mudah. Karena ada sebagian orang yang kadang berkomentar, udah sering saya dengar kok kayak gini. Tauhid kan paling itu aja toh. Itu aja itu yang sering Anda dengar. Ada kelas selanjutnya yang mungkin Anda akan kesulitan untuk memahami kalau tidak belajar dari dasar. Tayyib. Selanjutnya jamaah. Setelah kita mendefinisikan tentang apa itu berkah secara makna bahasa, berikutnya kita akan membahas tentang sumber berkah. Berkah tadi intinya apa, Pak? Kebaikan yang terus menerus. Pertanyaannya, siapakah sumber berkah? Siapa sumber berkah? Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang memberikan kebaikan bagi seluruh makhluknya. Maka sebagian makhluknya bisa ngasih kebaikan bagi yang lain karena Allah yang memberikannya. Makhluk hanya bisa menularkan kebaikan, bukan menciptakan kebaikan. Kalau manusia nggak diajari oleh Allah, maka mereka nggak ngerti apa-apa, nggak bisa ngasih apapun. Kalau nggak diajari oleh Allah. Tapi ketika dia diajari oleh Allah, dia menjadi orang yang banyak paham, lalu bisa mengajarkan sesuatu kepada masyarakat. Demikianlah sumber keberkahan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya salah satu di antara pujian untuk Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabaraka bermakna apa? Maha berkah. Artinya dialah zat yang banyak memberikan kebaikan, sehingga dengan keberkahan yang banyak Allah ditinggikan oleh para makhluknya. Karena itu pujian tabaraka tidak boleh diberikan ke makhluk. Maka kalau ada nama jenang mubarak, salah atau benar? Jenang mubarak, benar ya? Andai kan namanya jenang tabarok, harus ganti itu. Sedangkan makhluk mubarak, diberkahi. Ada kota yang diberkahi, ada tempat yang diberkahi, waktu yang diberkahi, makhluk diberkahi. Karena sumber berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberkahi kota Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah pertama kali adalah rumah yang ditempatkan di kota Mekah, mubarakah, yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Yang kami berkahi Masjidil Aqsa, yang kami berkahi daerah sekitarnya. Allah turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ada di surat Ad-Dukhan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Maka makhluk itu diberkahi. Lailatul Qadar, malam diberkahi. Kota Mekah, daerah yang diberkahi. Al-Aqsa, daerah yang diberkahi. Para nabi, orang yang diberkahi. Hujan dikatakan oleh Allah, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami turunkan dari langit air yang mubarakan, yang diberkahi. Sebab makhluk itu diberkahi. Selanjutnya, karena sumber berkah itu adalah datang dari Allah, maka kita tahu ini berkah dan tidak dari mana? Dari Allah. Allah yang ngasih petunjuk. Mohon maaf Bapak, apa bedanya antara malam misalnya ya? Misalnya Lailatul Qadar jatuh di tanggal 27 Ramadan. Misalnya ya. Sudah? Malam sebelumnya berarti tanggal berapa? 26. Apa bedanya Pak malam 26 dan malam 27? Hah?
Apa bedanya, Pak? Apa bedanya? Suasana malamnya beda nggak? Mungkin Anda akan mengatakan, podo petenge Mas. Tanggal 26 peteng, tanggal 27 ya peteng. Artinya sama-sama malam. Karena kita tidak melihat hal gaib di situ. Keberkahan seperti apa yang Allah turunkan kita tidak tahu. Kalau dilihat dari fisiknya, misalnya orang yang tidak punya kepentingan dengan Lailatul Qadar, non-muslim. Orang non-muslim nggak punya perhatian. Mau malam tanggal 1, mau malam tanggal 5, mau malam tanggal berapapun, bagi mereka sama saja. Karena bagi mereka nggak ada kepentingan. Sehingga ini nilainya berkah atau tidak, karena kita ditunjukkan oleh Allah di Lailatul Qadar itu malam berkah. Kau lakukan seperti ini agar kau mendapatkan keberkahan. Tapi itu gaib. Sehingga manusia nggak bisa. Ayo kita bikin malam berkah sendiri. Bisa, Pak? Baik, coba tanyakan yang Gunung Kidul itu. Hari Raya, hari Jumat. Lailatul Qadarnya malam Sabtu. Dia hari rayanya kapan? Hari Jumat ya. Yang kemarin hari rayanya hari Jumat. Lailatul Qadarnya malam Sabtu. Coba gimana itu? Tanyakan ke mereka. Terus Simba yang sudah nelpon Tuhan tuh, jenengan buat tentang Lailatul Qadarnya itu hari apa? Wong jenengan riyayane dina Jumat. Andai kan Lailatul Qadarnya turun malam Sabtu gitu, berarti dia sudah enggak berpuasa. Wis ra traweh. Jenengan Lailatul Qadarnya malam apa? Gawe dewe dia. Ya sebentar dulu, tak menghubungi Tuhan. Bisa enggak seperti itu, Pak? Enggak bisa. Orang akan menertawakan seperti ini. Lelucon kok dirawati. Cuman jamaah dibilangkan Allah, banyak orang yang ketika nggak ngerti seperti itu, akhirnya dia merancang sendiri, sehingga dia ketika nyari keberkahan, kalau nggak dibimbing ngawur. Contoh ya, keberkahan Al-Quran itu diapakan, Pak? Hah? Dipelajari, ditadaburi, dibaca, kemudian tadabbur, merenungkan maknanya dan seterusnya. Itulah keberkahan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Itulah kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun yang diberkahi, agar kau merenungi kandungannya. Terus ada orang ngalap berkah. Saya pengen pintar Quran. Golek Quran bekas yang tuwa-tuwa nih wong nggih. Ya. Kadang yang sobek-sobek itu dikumpulin, dijadikan teh celup Quran. Bener nggak kayak gini, Pak? Dia bungkus, dia lipat-lipat terus dicelupkan. Nanti warnanya kayak gini, Pak. Karena kan Qurannya Quran tua. Mungkin kertasnya kertas kuning banget ya. Dan di sini ada serpihan-serpihan kertas Quran yang larut. Dalam keyakinan dia, iki nek tak ombe apal Quran. Kalau seperti itu, Mas, pondok tahfidz jenengan tutup, Mas. Apa manfaatnya orang mendirikan pondok tahfidz kalau bisa secara instan kayak gini kan? Enggak usah mendirikan pondok tahfidz. Biayanya mahal. Belum lagi harus mendatangkan pengajar, butuh waktu yang panjang, sekian tahun baru hafal Al-Quran. Kok bisa pakai cara instan seperti ini? Itu contoh apa? Ngalah berkah yang salah. Baik. Contoh yang lain. Kalau ada orang yang berilmu, dia punya ilmu dan dia menyebarkan ilmu, maka cara kita dalam ngalah berkah dengan orang ini gimana, Pak? Caranya berikut. Belajar, sinau, datang ke beliau, tanya-tanya masalah agama, belajar masalah agama, sing jenengan raiso ditakokno, sing jenengan pengen ngerti ditakokno. Itulah keberkahan ahli ilmu. Ada orang yang suasananya berbeda. Dia datang ke seorang kiai, orang digolai ilmune, sing digolai idune. Nemu enggak kayak gitu, Pak? Simbah nyuwun tulung nggih.
niki kula kok rada gregesi sembur mari. Itukah yang dicari? Di mana nilai keberkahan ilmunya? Oh, enggak ada ilmunya kok. Dia datang cuman golei semburan itu. Ini contoh salah dalam ngalap berkah. Kalau kita berada di Ka'bah, ngalap berkahnya gimana? Tawaf, sampean tawaf ibadah. Setelah itu sholat 2 rakaat, pahalanya besar karena tawaf. Ngalap berkah yang salah, kalau Ka'bah diukrek-ukrek, diliwatune, go mulai, go apa? Jimat. Itu kriminal. Ka'bah kemudian diteteli batunya itu kriminal. Ketangkap itu bisa masuk penjara itu. Gunting kiswa aja masuk penjara. Mana ada kan ibu-ibu Indonesia ya? Tiba-tiba dia bawa gunting, mepet-mepet Ka'bah, kiswanya digunting, ketangkap, penjara sudah. Kriminal. Maka kadang saya membayangkan mereka yang punya hobi ngalap berkah, di mana ada watu apa goleki simpen ning omah. Andaikan orang seperti ini yang menguasai Ka'bah, tembok Ka'bah itu entek, Pak. Bayangkan ya, andaikan yang menguasai Ka'bah adalah orang yang punya hobi suka netel-neteli, gawa watu dan mungkin tembok Ka'bah apa? Habis. Karena orang berusaha untuk neteli itu. Ya. Ada salah satu kuburan ya. Ini tetangga saya kuburannya. Dari rumah saya kurang lebih 5 kilo. Yang Lamongan ya, rumah Lamongan. Kurang lebih cuma 5 kilo caranya. Jadi dia ini dianggap wali gitu ya. Saat pemakaman pertama sudah selesai dimakamkan ya. Dan beliau dimakamkan di tempat umum. Besok paginya itu tanah gundukannya habis, Pak. Jadi malam harinya itu banyak orang datang ke sana, jugui tanah gundukan itu. Besok paginya habis. Nah, jadi keluarganya kaget loh. Kok kuburannya jadi leter? Padahal sebelumnya dibuat gundukan. Akhirnya dijagani. Dibuat gundukan lagi dijagani. Agama apa yang ngajarin kayak gini, Pak? Hah? Dan dia muslim. Itu contoh salah dalam ngalap berkah. Orang kalau sudah nggak pakai akalnya, maka sesuatu yang memalukan akan dia lakukan. Makanya bersyukurlah kepada Allah ketika Allah kasih kita anugerah berupa akidah yang lurus, akidah yang benar, ngerti piye carane ngalap berkah sing bener. Ngalap berkah tidak dilarang tapi ada aturannya. Nek kaya ngene iki cara ngalap berkahne kaya ngene, ini seperti cara ngalap berkahnya. Ada satu cerita ini. Pas musim panas ya, Madinah itu lebih panas daripada Mekah. Madinah itu suhunya bisa sampai 45 derajat. Kalau Mekah di suhu 40-an, di Madinah 45. Saya pernah sholat duhur di Madinah musim panas, Pak. Kaki itu nggak kuat nginjak keramik pelataran masjid. Padahal payungnya udah dibuka semua. Nginjak keramiknya saya nggak kuat. Payungnya itu dibuka. Jadi teduh kena bayang-bayang payung. Namun karena anginnya itu panas, keramiknya itu panas. Sehingga pas waktu itu saya telat, nggak dapat masuk ya. Sholat di luar nggak bawa sajadah. Terus nginjak keramik, masya Allah, celki. Akhirnya saya pakai sandal, nggak kuat. Ya, pas sujud ya lumayan. Ayo batuk yang dilempar. Pas sujud lumayan. Baik. Nah, ada berapa menit lagi? 15. Ada orang Arab masuk ke masjid. Masjid itu kan ada banyak tiang, AC-nya itu dari bawah. Nah, beliau begini, terus diusap ke mukanya. Di belakangnya ada orang Indonesia. Lihat, oh kayak gitu. Akhirnya diusapi temboknya, terus gitu. Maksud orang pertama apa? Mendinginkan badannya. Tangannya ditaruh di atas AC,
diusapkan ke muka biar mukanya ikut adem. Orang Indonesia ngusap-ngusap temboknya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana da'wati tammah wassalatu wassalamu وبعث مقام محمودا الذي وعدته. بسم الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tambahkan sedikit dengan melihat di buku. Di halaman 31 atau sebelumnya halaman 30 saya sebutkan beberapa makhluk yang berkah. Ada tempat yang berkah, waktu yang berkah, manusia yang berkah, kejadian yang berkah, sampai buah yang berkah, yaitu buah zaitun yang dikatakan oleh Allah di surat An-Nur, syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon yang diberkahi yaitu zaitun, la syarqiyah wala gharbiyah, tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat. Itu maksudnya dia mendapatkan sinar matahari dari terbit sampai tenggelam. Dan itu pohon terbaik. Pohon berbuah yang terbaik, yang berbuah ya. Kalau dia bisa mendapatkan sinar matahari dari pagi sampai sore. Kan kadang ada pohon yang kalau pagi dapat, kalau sore ketutup rumah, ketutup bangunan, maka dia nggak dapat selama sekian belas jam. Zaitun yang paling bagus dapat sinar matahari dari terbit sampai tenggelam. Disebut oleh Allah sebagai syajarah mubarakah, pohon yang diberkahi. Karena itu dulu sebagian sahabat kalau mereka sakit minum zaitun. Dan mereka berkeyakinan Allah jadikan ini sebagai pohon berkah. Maka saya ngalap berkah dengan minum zaitun. Baik. Kemudian ada manusia berkah.
Salah satu di antara contoh manusia berkah adalah Nabi Isa alaihissalam, yang dikatakan oleh Allah ketika Isa berbicara pada waktu beliau berada di gendongan ibunya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku sebagai manusia yang diberkahi dimanapun aku berada. Maka Nabi Isa adalah orang yang diberkahi oleh Allah karena beliau mengajarkan kebaikan bagi masyarakat melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, sehingga beliau memperbaiki melalui wahyu itu. Karena itulah jamaah, bentuk keberkahan adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain sesuai dengan apa yang Allah berikan kemampuannya bagi kita. Masing-masing kita punya potensi yang berbeda. Ono sing pinter A, pinter B, pinter C dan seterusnya. Anda memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan posisi Anda, itu berkah. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Tayyib. Contohnya gimana, Pak? Saya kasih contoh real. Mungkin ini lebih sesuai dengan kondisi kekinian ya. Kondisi kekinian ke opo. Sekitar tahun 2000 berapa? Mungkin 2015 atau 2016. Ada salah satu programmer, dia membuat aplikasi, bukan aplikasi, buat web. Dia buat web untuk jualan tiket atau pulsa begitu. Dan setelah itu dia jualan, dan dia pinter dalam mengatur SEO ya namanya, Search Engine Optimization, sehingga nanti bisa nongol ketika dicari oleh Google. Akhirnya web itu jadi web yang laris. Pokoknya sudah punya konsumen, sudah punya pelanggan, bisa untuk transaksi dan seterusnya. Setelah jadi, dirawati, jadi diwakafkan. Saya wakafkan ini, silahkan lembaga A kamu kelola, saya tinggal. Bisa nggak kayak gitu, Pak? Jadi dia tidak berpikir wakaf itu masjid, Pak. Tapi wakaf itu usaha online yang bisa dia sumbangkan. Pak, saya sudah punya sebuah sistem online yang bagus. Ini pendapatan per bulannya 100 juta. Dan gak perlu keluar modal, gak perlu listrik, Pak. Gak perlu air, gak perlu SDM banyak-banyak. Saya wakafkan untuk masjid, apa ini? Baitur Rahman. Saya wakafkan untuk Masjid Baitur Rahman. Dah, silahkan takmir nanti meng-hire orang yang bisa online, mahasiswa mungkin mau magang di sini. Dah, kelola ini pendapatannya untuk masjid. Masya Allah. Kalau orang wakaf tanah, kan mungkin mikir ya, perizinan, balik nama, kemudian pengeringan karena masih sawah. Nanti belum lagi donasi untuk pembangunan dan seterusnya. Masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi ini wakaf produktif sudah langsung menghasilkan. Itu contoh sederhana di mana orang dalam posisi dia bukan seorang ulama, bukan orang yang pembelajar agama, tapi beliau simpatisan dalam belajar agama, dan beliau senang dengan karyanya, membuat karya sesuai bidangnya. Jadi diwakafkan. Bisa Mbak seperti itu? Bisa sekali. Ada misalnya pengusaha kuliner, ada di sini pengusaha kuliner. Baik, saya mau buka cabang usaha kuliner. Dah. Lalu pertama dikawal dulu, dirawati dulu, dikawal. Dah. Setelah berkembang, bagus, oke, ini bagus ya, prospek, dikawal selama 1 tahun, 2 tahun. Pak, kayaknya warung ini sudah bagus, oke. Selanjutnya saya wakafkan untuk Masjid Baitur Rahman Grandon. Silahkan nanti takmir membentuk tim untuk pengelolaan unit usaha ini, dan saya akan jadi pendampingnya. Tetap diberikan pendampingan. Bisa kayak gitu Pak? Bisa. Jadi yang diserahkan unit usaha jadi. Seperti inilah yang kita harapkan. Manusia bisa memberi manfaat bagi yang lain
melalui potensi yang dia miliki. Maka Nabi SAW tidak memaksa kita untuk seragam. Beliau mengatakan an-nasu ma'adin khiyaruhum fil Islam khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang berkelas, ada golongan A, golongan B, C. Tapi semuanya saling melengkapi. Coba Bapak Ibu lihat ya, dalam satu masjid ini ada berapa barang tambang? Golongan C ada paling banyak, mulai dari batu, kerikil dan seterusnya. Golongan B ada logam nggak di sini? Ada logam, Pak? Ada banyak. Ya meskipun tidak sebanyak golongan C. Golongan A ada, golongan A. Itu lampu itu emas atau bukan? Andekan emas, Pak ya. Umurnya cuma semalam. Anda menemukan misalnya golongan A di dalam bolam lampu itu, Pak. Ada apa misalnya? Elemen apa yang nilainya mahal, meskipun sedikit, tapi dia jadi bahan bolam lampu itu. Ada golongan A. Satu sama lain saling melengkapi. Lampu itu tidak bisa dinyalakan dengan kerikil, tapi dia dinyalakan dengan tembaga tertentu, filamen tertentu, dia bisa nyala. Jadinya satu sama lain saling melengkapi. Maka manusia makin mahal makin dikit, tapi dia pengaruhnya besar. Dan ada manusia yang kemampuannya di bawahnya butuh lebih banyak. Ada yang kemampuannya lebih bawah lagi, butuh lebih banyak lagi. Dan kita saling kerjasama. Seperti itulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Manusia itu seperti barang tambang. Maka satu sama lain saling melengkapi sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Kita berusaha, Bapak tinggal mengukur saya ada di golongan mana. Apakah golongan A, B, C, atau Z? Kalau Z nggak masuk ya. Dan apa yang bisa saya berikan untuk umat sehingga jenengan lahir itu bermanfaat. Jangan sampai kehadiran kita bukan memberi manfaat tapi justru jadi masalah bagi yang lain. Wallahu alam. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan motivasi bagi diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi manusia yang baik dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.